berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa siapa, Nak? Fatih. Silakan Fatih. Istiadat doaan Selamat pagi anak-anak. sukses mulia mantap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Hari ini kita akan awali pembelajaran kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang bersedia membantu Bu Guru menjadi dirijen? Boleh. Biarkan dulu yang angkat tangan tadi ya. Gak apa-apa, nanti di hari-hari yang akan datang gantian kata. Kita akan awali pembelajaran kita supaya lebih semangat dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Silakan anak-anak berdiri dulu. Dilanjutkan dengan yel-yel kelas. Baik, Bu Guru punya apa ini Nak di depan? Emoji. Emoji atau emoticon. Ada 3 nih, ada yang senang sekali, ada yang biasa saja, dan ada yang sedih. Kira-kira anak-anak hari ini sebelum mulai belajar nih, yang mana kalian? Ada yang biasa saja, ada yang senang. Oh, alhamdulillah. Ada yang mengalami hari ini sedih. Jangan-jangan ada juga yang sedih. Ada yang sedih? Ada. Paling kebanyakan biasa saja. Oh, ada yang senang, ada yang biasa. Baik, anak-anak, setiap hari kita mengawali hari itu sebaiknya dengan penuh rasa syukur dan gembira. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa setiap hari kita harus bersyukur? Karena kita sudah diberikan nikmat untuk bersekolah. Betul, kita sudah diberikan nikmat sekolah. Nikmat apa lagi yang Allah Nikmat kasih? jasmani. Iya, terus nikmat jasmani ya, yang kuat, yang sehat. Rohani. Bertemu teman-teman semua, bertemu Bu Guru. Yang tadi pagi sarapan siapa? Nah, kira-kira itu nikmat dari Allah bukan? Iya. Maka kita harus bersyukur. Kalau sudah bersyukur di pagi hari, pasti mengawali hari dengan yang mana? Dengan yang gembira, karena kita sudah diberikan banyak nikmat sama Allah. Baik, anak-anak. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak coba lihat dulu keyakinan kelas kita. Ada berapa keyakinan kelas kita ya? Ada
kelas kita. Bu Guru ingin tanyakan terlebih dahulu. Menurut anak-anak 8 keyakinan kelas ini, apakah sampai detik ini atau sampai hari ini sudah sesuai dengan kebutuhan kelas kita? Kadang-kadang. Terkadang. Menurut Divo, apakah ada yang perlu dirubah? Selain Divo juga boleh kalau mau menyampaikan pendapat. Sauki, kenapa Sauki? Gigi dan melakukan yang terbaik. Itu udah ditambah. Ditambahkan apa nak? Bersopan baik. Udah. Oh ya ini sudah ada ya. Ini perlu ditambah apa lagi nak? Bersikap sopan, baik dan jujur sudah ada. Kalau Divo tadi apa pendapatnya? Gigi Dan melakukan yang terbaik mau dirubah? Oh tidak, berarti itu tidak ada perubahan. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas kita? Perlukah ada perubahan? Tidak. Oh tidak, kata Beril. Yang lainnya masih diam saja, perlu perubahan tidak? Tidak. Oh menambahkan apa Tiara? Mengetok pintu atau mengucap salam ketika bertamu, kira-kira sudah masuk ke sikap sopan dan baik belum Tiara? Oh iya, sudah masuk ke sini ya. Kalau hari ini, khusus hari ini karena kita nanti akan belajar dengan HP, bagaimana kalau kita tambahkan bertanggung jawab menggunakan gadget atau HP? Setuju atau tidak? Setuju ya. Khusus untuk hari ini karena kita belajar nanti pakai HP. Kemudian karena kita sekarang duduk berkelompok, apakah perlu kita tambahkan keyakinan kelas kita dengan bekerja sama dengan baik dalam kelompok? Perlu? Baik, nah berarti Bu Guru tempelkan ya. Yang perlu ditambahkan adalah bertanggung jawab dalam penggunaan HP. Bu Guru tempel di sini. Nah, sudah Bu Guru tempel 2 yang sudah kita tambahkan ya. Disepakati bersama kan? Iya, baik anak-anak. Keyakinan kelas ini sebenarnya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi, bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita pada hari itu, ya. Jadi kalau nanti hari-hari ke depan anak-anak ada pendapat tentang keyakinan kelas kita, maka sampaikan saja ke Bu Guru. Sepertinya yang ini sudah tidak efektif dilakukan di kelas kita, misalnya begitu. Paham ya? Baik, anak-anak. Lanjut kegiatannya adalah kita akan mempelajari hari ini kan bahasa Indonesia tentang salah satu jenis teks. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin kalian melihat dulu kanan dan kiri. Apakah ada teman satu kelompok yang tidak hadir? Oh ya, Lukman tadi izin dengan Bu Guru, kakinya katanya semakin bengkak. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Siapa lagi? Alija juga sakit. Adiba juga sakit. Kalau Ali ada acara keluarga katanya. Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Oh iya, mantap, kelompok 1 lengkap berarti ya. Bu Guru kan hari ini adalah materinya bahasa Indonesia tentang teks. Bu Guru mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan jenis-jenis teks yang sudah kita pelajari dulu? Prosedur. Argumentasi yang sudah kita pelajari dulu. Apalagi satu lagi yang menyebutkan ciri-ciri itu loh. Teks kok, Mas. Bukan majas. Bukan personifikasi majas. Bukan. Jenisnya satu lagi. Tadi benar argumentasi, bukan. Argumentasi prosedur. Deskripsi, betul. Ada 3 jenis teks yang sudah sebelumnya kita pelajari. Nah, dalam sebuah teks, dan ini juga sudah pernah kita pelajari, itu biasanya ada yang namanya konjungsi. Masih ingat nggak apa itu konjungsi? Kata penghubung atau kata hubung. Betul sekali, Dipo. Nanti kita juga akan lihat di teks yang akan kita pelajari ini pakai kata hubung atau tidak ya, gitu ya. Nah, teks yang akan kita pelajari hari ini namanya adalah teks narasi. Di hari ini tujuan pembelajarannya anak-anak adalah mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur dari teks narasi. Jadi seperti apa sih ciri-ciri teks narasi? Nanti anak-anak akan pelajari bersama Bu Guru juga. Dan yang kedua tujuannya adalah anak-anak diharapkan bisa menulis
paragraf atau teks narasi tersebut. Jadi nanti kalian akan belajar tentang ciri-ciri dan unsur serta menuliskan teks narasi. Karena duduknya berkelompok, maka kita akan lakukan kegiatan ini dengan berkelompok. Nah, Tutura akan tuliskan beberapa langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak akan ada turnamen. Turnamen ini permainan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk menuliskan teks narasi. Kemudian yang ketiga ada window shopping. Apa ya kira-kira ya? Nanti kita lihat bersama. Yang keempat adalah kuis, dan yang kelima terakhir melakukan refleksi. Nah, jadi itu langkah pembelajaran kita secara umum seperti itu. Nah, nanti akan ada permainan, ada turnamen, ada diskusi kelompok, ada window shopping, kemudian nanti ada kuis, dan yang terakhir refleksi. Sudah siap belajar? Semangat belajar? Semangatmu? Oke, kita awali dengan sebuah gambar ini. Gambar apa? Belalang dan semut. Ini menunjukkan teks yang akan guru bacakan. Kira-kira judulnya apa? Belalang dan semut. Ada lagi? Menurut kalian judulnya apa? Belalang dan semut kecil. Belalang dan semut kecil. Ada lagi? Kelompok empat. Menurut kelompok apa nak? Judulnya, judul teksnya. Nyanyi kata Resi. Apa lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan ide? Belalang dan semut berteman. Belalang dan semut berteman. Apa? Belalang yang malu dan semut yang rajin. Oh, belalang yang Kan malu. itu udah yang rajin. dijawab sama aku. Apa nak? Kelompok 4, kelompok 5 belum. Pertemanan. Oh, pertemanan. Kelompok 4 apa? Belalang dan semut yang suka gitar. Oh, belalang dan semut yang suka bermain gitar. Mari kita lihat judul asli dari teks ini adalah Belalang dan Semut. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Sudah. Bu guru akan bacakan, kalian simak baik-baik ya. Suatu hari di sebuah hutan tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya di bawah pohon yang sangat besar. Nih sarangnya ya. Wow. Kelihatan kan? Para semut terlihat sangat sibuk di rumahnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Nih. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya bernyanyi setiap hari. Sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Sang belalang yang sedang bernyanyi melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut, "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Tanya sang belalang. Sang semut pun menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Tenang saja, masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin pun tiba. Belalang pun belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari.
Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ini pas hujan-hujan enak nih, lari ke rumah. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut pun tak tega. Akhirnya semut memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar. Belalang berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya dengan menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Tamat ceritanya. Bagus kita ceritanya. Ada yang ingin menyampaikan isi ceritanya? Apa? Oh iya, harus menyiapkan makanan apabila diperlukan. Apalagi Ibu? Belalang lembah hanya menari dan tidak mengumpulkan makanan, sedangkan semut mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Betul. Jadi yang hanya menari dan bernyanyi tadi si belalang ya, sementara semutnya tekun. Yuk yang lain. Selain yang tadi sudah bicara, coba teman-teman yang lain. Apa isi tadi teksnya? Dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 3, dari kelompok 5 yang tadi belum bicara. Gak apa-apa, sampaikan aja yang kalian pahami. Yuk kelompok 1 ada yang belum pernah bicara, ada Kansa, ada Evan, ada Raisa, ada Aska, ada Gaftan, ada Hamzah. Oh masih banyak. Ada Andika, Alif, ada Hari. Coba apa tadi isi yang sudah Bu Guru bacakan, Nak? Tiara, boleh apa Tiara? Siapkan makanan sebelum musim dingin. Oh, isinya adalah mempersiapkan makanan sebelum musim dingin juga. Kalau Bu Guru tanya amanatnya atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita itu, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Divo. Hari, silakan Hari. Menolong yang belalang sedang kelaparan. Iya, menolong belalang yang sedang kelaparan. Di kehidupan nyata kita harusnya gimana? Kalau melihat orang yang kelaparan, Menolongnya. menolong juga ya. Apalagi? Apalagi? Andika, berbagi, ya berbagi makanan. Apalagi? Raisa, tidak boleh? Oh iya benar Raisa, jawabannya benar, cuma kurang keras aja suaranya ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi? Coba kita kasih kesempatan yang lain dulu, Divo. Yang lain selain Divo dan Tiara dulu. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Angkat tangan coba. Oh ya Rizky, kita harus rajin, betul Rizky. Apalagi Nak? Masih ada lagi? Jadi semut yang baik hati, berarti kita juga harus meneladani dengan berbaik hati juga ya, sama sesama manusia. Apa Dina? Memberi makanan kepada orang. Iya, memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Dan kalimat yang terakhir Bu Guru bahasakan, Nak, masa depan itu milik orang lain. Aku tadi Kita harus mempersiapkan masa mempersiapkan. depan. Iya, Tiara, mempersiapkan masa depan dengan apa tadi? Usaha. Waktu itu Bu Guru sudah pernah bilang ya, siapa yang benar-benar berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi itu bahasa Arab. Baik, yang tadi Bu Guru bacakan itu adalah contoh dari teks narasi. Mari kita simpulkan bersama. Jadi teks narasi itu apa? Mengarang. Boleh. Ditampung dulu ya, Pak. Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Menceritakan peristiwa atau kejadian. Ada pendapat lain lagi? Tidak ada? Dua ini saja teman-temannya setuju? Nah, yang lebih tepat adalah teks narasi itu jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Urutan waktu atau kronologis. Kronologis itu artinya urutan waktu ya. Iya. Andri menonton TV sebelum
sebelum itu menyiapkan cemilan. Betul sekali. Sebelum itu ia menyiapkan camilan. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ini Bu Guru hanya mengulang yang pernah kita pelajari ya. Kondisi sudah pernah ya nak ya. Nah sekarang kita akan mulai kegiatan yang pertama yang sudah Bu Guru tuliskan tadi, turnamen. Sebelum itu silakan siapkan buku bahasa Indonesianya. Silakan siapkan buku bahasa Indonesianya dan HP-nya bagi yang membawa silakan dikeluarkan dulu. Yang pertama ada bahan bacaan, kemudian yang kedua di sini lembar keduanya ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang ketiga adalah lembar refleksi. Masing-masing anak akan mendapatkan 3 lembar ini, ya, paham ya? Ya. Anak-anak, Bu Guru sudah bagikan LKPD, sudah diterima? Ada bahan ajar, ada LKPD dan lembar refleksi ya. Masing-masing anak mendapatkan 3 lembar sudah? Nah, sekarang sebelum turnamen, Bu Guru akan berikan kesempatan anak-anak untuk mencari sendiri pengetahuannya tentang ciri-ciri dan unsur teks narasi. Bu Guru sudah bagikan lembar ini. Bagi yang ingin belajar melalui bacaan, bisa membaca dari sini. Bagi yang ingin belajar melalui video, Bu Guru sudah kirimkan link ya di HP kalian masing-masing. Waktu belajarnya adalah 5 menit sebelum kita mulai turnamennya. Sudah bisa dimengerti? Sudah, baik. Silakan mulai dipelajari. Kalian bisa belajar. Ini kalau yang sukanya membaca, klik yang konsep teks narasi. Ini tertulis. Yang suka lihat video, klik yang video pembelajaran teks narasi. Pengen melihat contoh teks narasi, bisa klik di contoh teks narasi ini, ya. Jadi ini waktunya baru belajar, belum mengerjakan LKPD-nya ya, Nak ya. Satu amplop ini isinya ada 8 kartu. Kartu ini berisi ciri-ciri teks, tapi tidak semuanya teks narasi. Tugas anak-anak adalah memilih mana saja yang termasuk ciri dan unsur teks narasi. Jadi nanti ada yang kartunya ini bukan ciri-ciri teks narasi. Kalian harus bisa membedakan. Bisa dipahami? Nanti kartu yang Bu Guru akan bagikan ini, kalau kalian sudah menemukan satu misalnya, ditempelinnya di sebelah atasnya yang kosong ya. Ditempel di bagian yang kosong. Kemudian, kalau sudah Bu, menurut kami sudah tidak menemukan lagi ciri-ciri teks narasi di kartu ini, berarti langsung anggota kelompoknya mulai mengerjakan soal yang bawah ini yang sudah Bu Guru tempel ada 4. Paham? Paham. Mengerjakannya waktu itu kan kita pernah mencoba ya waktu itu Sena permainan sejenis ini ya. Waktu itu kan kalian menulisnya tidak di sini jawabannya. Nah sekarang kalian menuliskannya langsung di sini. Ini soalnya dibuka dulu. Kalau udah tahu jawabannya tulis di sini. Bisa dipahami? Bisa. Tidak boleh hanya satu anak saja yang maju ke depan. Semuanya harus maju. Jadi silakan sekarang terapkan strateginya. Mau siapa dulu yang maju? Karena kemungkinan ini akan ada lebih dari 6, maka nanti ada yang maju double berarti ya. Silakan tentukan urutan yang maju pertama siapa. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ternyata soalnya ada 8, berarti yang nomor 1 maju lagi itu nanti ya.
Bisa dimengerti? Silahkan tetapkan urutan strateginya dulu masing-masing kelompok. Semua harus maju, tapi ditentukan. Kalau seandainya nanti harus ada satu anak yang maju 2 kali, itu siapa? Gitu tuh ditentukan dulu. Yang mau nempel kartu siapa? Yang mau menjawab yang tertulis siapa? Ini nanti baru ya ketiknya. Sudah ditentukan? Kelompok 5 dulu. Urutannya seperti apa? Majunya siapa dulu? Fatih, terus? Hamzah, Alif, Hari, Andika. Berarti nanti kalau harus ada yang muter lagi dari Fatih lagi, begitu ya. Kelompok 4. Siapa dulu? Arfa, terus? Rida, terus? Ferdinand, Andri, baru Reha. Berarti nanti kalau harus mengerjakan lagi urutan dari Arfa. Kelompok 3. Raisa, ya, Aska, ya. Baik, berarti nanti urut seperti itu lagi ya. Kelompok 2. Oh iya, berarti nanti kalau harus maju lagi urut lagi dari Dipo lagi, gitu ya. Kelompok 1 Dian, terus Tiara, terus Kansa, Evan, oke Ilham. Berarti nanti kalau harus ini urut lagi ya. Anak-anak, ini nanti yang ada di kartu berarti ditempelkan oleh orang yang pertama, kedua, urut seperti itu. Bisa dimengerti? Waktu permainan ini Bu Guru kasih 5 menit. Ya, silakan diterima dulu kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Jangan dibuka dulu, bukanya barengan. Bu Guru pakai stopwatch ya. Ini di amplop ini ada double ticknya di masing-masing kartu. Bu Guru tidak ingin anak-anak melanggar keyakinan kelas kita yang bersih mana nih, menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Jadi sampah dari double tick masing-masing kelompok harus dikumpulkan dulu jadi satu. Jangan ada yang berserakan di lantai kelas kita. Ya, mari kita patuhi bersama keyakinan kelas kita. Kita mulai 5 menit dari sekarang. Keluarkan semua, langsung dibaca. Keluarkan semua anak. Gak boleh nempel 2 loh Arfa. Satu-satu. Balik lagi. Siapa yang tos dulu. Bener. Iya, di bawahnya boleh di samping. Iya, tidak apa-apa. Gak apa-apa. Mau di samping di bawahnya tidak apa-apa. Arfa hanya mengerjakan satu, nak. Hanya mengerjakan satu. Kalau sudah tos dengan temannya, gantian temannya. Tos dulu dengan temannya Fatih. Siapa yang kedua?
kelompok 2. Baik. Sudah kelompok 4. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Kelompok 1 sudah siap Anda koreksi? Kelompok 2 sudah duduk semua. Ayo silakan duduk yang belum duduk. Kita sekarang akan selesai bersama-sama. Kelompok 5 dipegang kelompok 1. Silakan kelompok 1 koreksi punya kelompok 5. Kelompok 5 dipegang kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Kelompok 3 dipegang kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 2 dikoreksi oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 dikoreksi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, ciri-ciri dari teks narasi ada 4. Yang pertama, teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian baik fiksi maupun non fiksi. Ada atau tidak? Ada. Kalau ada, silakan diberi tanda benar. Kalau tidak ada, biarkan saja. Nanti yang kita hitung benernya, ya. Yang kita hitung adalah tanda benarnya. Yang kedua, peristiwa yang diceritakan runtut atau berarti kronologis. Ada atau tidak? Ada. Kalau ada, kasih tanda benar. Yang ketiga, terdapat masalah atau konflik. Ada atau tidak? Terdapat masalah atau konflik ada? Kasih tanda benar. Yang keempat, memiliki unsur-unsur teks. Ada atau tidak? Unsur-unsur teksnya tokoh, latar, alur, dan tema. Ada? Silakan dikasih tanda benar. Sudah? Nah, sekarang yang kelebihan 1 nanti akan mengurangi poin. Silakan yang lebih atau yang tidak ada di sini dikasih tanda silang. Nanti itu untuk mengurangi poin. Kasih tanda silang. Jadi semakin banyak lebihnya, semakin berkurang poinnya ya. Satu soal benar 10 poin, tapi satu soal salah juga 10 poin kurangnya. Jadi semakin banyak yang kelebihan. Ini kan kelebihan 3. Oh, kelebihan 3. Yang berarti 10. Iya betul, seperti itu ya. Namanya juga permainan. Harusnya tadi lebih jeli berarti membedakan. Anak-anak yang pintar, silakan duduk dulu nak. Diskusinya sambil duduk. Bu Guru ingin bahas dulu dari ciri-ciri yang tadi sudah kalian pelajari mandiri dan yang sudah Bu Guru tampilkan di sini. Apakah ada pertanyaan dulu? Tidak, sudah cukup jelas. Kalau ciri narasi itu adalah peristiwanya bisa fiksi dan non fiksi. Kemudian harus runtut peristiwanya alias kronologis. Yang ketiga ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya happy terus gitu atau senang terus pasti kurang menarik ceritanya. Jadi harus ada masalahnya. Kemudian unsur teksnya yang perlu kalian ketahui ada 4. Tokohnya ada tidak? Biasanya dicerita. Ada. Alur. Ada apa? Iya, kalian kan setiap Selasa, Kamis, Sabtu pasti baca buku cerita. Kemudian ada tema tertentu biasanya ya. Bisa dimengerti ya? Sudah ya? Sudah dikoreksi? Silakan dikembalikan ke kelompoknya. Yang tadi kelompok ini kembalikan ke kelompoknya. Silakan dikembalikan. Nah, sama anggota kelompoknya sendiri bisa di cross check kembali ya. Ya, Bu Guru akan bagikan lembar apresiasi kelompok. Bu Guru akan bagikan lembar apresiasi kelompok. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Kelompok 5. Yang ini salah satu. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Nah, di lembar apresiasi kelompok ini kita atau anak-anak hitung dulu jumlah penduduknya
30 poin. Sini maju. Bu Guru kasih bintang 3. Nanti ditempel di lembar apresiasi kelompok. Kelompok 2, kelompok 3. Benar 6. Berarti berapa poin? 30 poin. Silakan diambil 3 bintang. Kelompok 4 ditempel ya. Benar 6 salah 30 poin juga. Nah, bintang ini stiker loh, kalau lupa saja. Betul 6 salah? Oh, berarti tidak dapat bintang. Oh, salah 4, yang lebihan 1. Kelompok 5? Tidak ada yang benar. Benar 5 salahnya? Oh, salahnya malah lebih. Ya sudah, berarti tidak dapat bintang ya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang bintangnya sama kelompok 1 dan kelompok 3. Kita beri tepuk salut buat kelompok 1 dan 3. Tepuk salut. Baik. Kegiatan turnamen sudah kita lewati. Saatnya kita menginjak ke kegiatan selanjutnya. Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, duduk dulu. Sebentar dulu, Bu Guru jelaskan. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Ya, seperti itu. Kita akan melakukan diskusi. Silakan Bu. Kita akan melakukan diskusi tentang membuat teks narasi. Ya, Bu Guru akan berikan contoh. Ini ada berapa gambar di depan? Ada 4 gambar di depan. Gambar ini masih acak. Gambar ini masih acak. Dalam membuat teks narasi, karena anak-anak masih pemula, maka Bu Guru kasih bantuan gambar nanti ya. Tapi gambarnya gambar berseri yang acak. Yang pertama harus anak-anak lakukan berarti mengurutkan gambar supaya menjadi cerita yang padu atau cerita yang nyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kira-kira menurut Aska ini yang pertama yang mana? Menurut Aska? Yang mana? Yang pertama? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya nanti dulu Mas, Bu Guru jelaskan dulu ya. Yang berikan kata Aska, oke, 1. Terus yang mana lagi? Aska. Sebentar Aska dulu, nanti Bu Guru tanya pendapat yang lain. Yang menaruh ikan, yang ini. Kemudian itu yang ada orang itu apa sih itu yang mana? Ini? Yang ini Aska? Oh, kata Aska ini yang 3. Kemudian berarti ini terakhir. Sebentar. Sebentar. Jadi ceritanya Aska ini yang pertama beli ikan gitu ya Aska. Kemudian menaruh di akuarium, beli makan, baru membersihkan akuariumnya. Ada pendapat lain? Nanti belum benar. Nanti dulu gantian ya. Nah, apa? Gimana Andri? Ini juga. Yang bawah yang ini Andri ya, pendapat Andri. Ini. Baik. Terus ini. Terus baik. Sudah ada 2 pendapat yang berbeda. Kira-kira ada yang benar dan salah tidak? Tidak ada. Semuanya bisa ditulis menjadi paragraf yang padu, menjadi cerita narasi yang baik. Jadi Bu Guru tidak batasi anak-anak harus seperti ini urutannya, tidak. Karena membuat cerita itu tergantung imajinasi masing-masing. Imajinasinya Aska, ini tokohnya yang pertama beli ikan, naruh ikannya, dikasih makan, ternyata pas habis dikasih makan akuariumnya kotor, baru dibersihkan. Itu imajinasinya Aska. Imajinasinya Andri, beli ikan dulu, kemudian melihat akuariumnya kotor, dibersihkan dulu, kemudian ikannya baru ditaruh, dan terakhir baru dikasih makan.
nominasinya Andri. Boleh. Berbeda pendapat dalam menulis cerita itu diperbolehkan. Maka silakan buka, coba silakan dibuka LKPD yang kedua, lembar kedua. Iya benar, yang ini. Itu gampang banget. Yang ini. Baik anak-anak, lihat LKPD-nya ini. Sudah dibuka, ada 4 gambar ya. Nah, 4 gambar ini juga silakan didiskusikan dalam kelompok. Urutannya seperti apa biar bisa ditulis cerita yang padu. Cerita yang padu itu artinya ceritanya nyambung antara kalimat satu dengan yang lain, kemudian paragraf satu dengan paragraf yang lain. Dibaca petunjuknya dulu, biasakan membaca petunjuk pengerjaannya dulu sebelum mulai mengerjakan. Ya. Di LKPD menulis teks narasi ini, Bu Guru akan ingatkan dulu, menulis paragraf itu satu paragraf berapa kalimat? Minimal 3. Kemudian kalau dalam penggunaan huruf besar apa saja yang harus huruf besar depannya? Nama tokoh, apalagi? Nama tempat, judulnya, awal judulnya, apalagi? Sesudah titik. Iya, sesudah titik atau awal kalimat tadi ya. Baik, anak-anak, kalau itu pernyataan berarti ada tanda titik. Kalau itu pertanyaan tak pakai tanda apa? Dalam menulis, Bu Guru harap itu semua dipraktekkan langsung ya. Jadi jangan tiba-tiba di tengah kalimat ada huruf besarnya. Nanti setelah kalian menulis akan ada sesi pemberian bintang lagi. Jadi usahakan menulisnya sebaik mungkin kisahnya atau ceritanya dan serapi mungkin tampilan tulisannya. Ya. Satu kelompok sama nggak jawabannya? Iya kan didiskusikan dulu nak. Diskusikan dulu. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, baru ditulis. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya, karena hanya 4 gambar doang. 10 menit dimulai dari sekarang. Masing-masing anggota kelompok, Bu Guru harap bisa menyumbangkan paling tidak 1 kalimat dalam cerita itu. Jadi semuanya mengambil peran ya. Semuanya mengambil peran, tidak hanya satu anak saja yang berpikir. Melihat contoh teks narasi di sini nak nih. Contoh menulis teks narasi di link yang sudah Bu Guru bagikan. Di link SIP yang tadi sudah Bu Guru bagikan, di sini ada contoh menulis teks narasi dengan gambar berseri. Anak-anak bisa klik, nanti akan muncul contohnya. Nih, seperti ini. Yang ketiga, kalau mau melihat membaca mandiri contohnya bisa. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Sekarang Bu
kelompok-kelompok lain untuk melihat karya mereka. Apakah mengunjungi saja? Tentu tidak. Kalian akan guru berikan bintang, masing-masing anak dapat 1 bintang. Nanti bintang itu kalian berikan ke karya teman kalian yang menurut kalian paling baik. Baik atau bagus dalam hal apa? Yang pertama ceritanya. Coba dibaca salah satu aja dari karya teman kalian tuh, dibaca nyambung nggak kalimatnya. Yang kedua konjungsi. Yang kedua penggunaan konjungsi. Di teks narasi teman kalian ada nggak konjungsinya? Banyak. Ya, paham ya? Kalau ada keduanya baru kasih bintang. Atau kemudian yang ini ada, kelompok ini juga ada. Lihat yang paling rapi penulisannya. Ya, bisa dimengerti? Silakan sekarang masing-masing kelompok ditata dulu, LKPD-nya ditata. Ditata boleh berjajar, atau boleh dua-dua begini atas bawah, supaya nanti ketika teman kalian berkunjung LKPD-nya rapi. Silakan ditata, disusun. Kalau sudah, masing-masing kelompok menunjuk 1 teman yang akan menunggu, yang jadi penunggu di masing-masing kelompok, yang nanti akan mempersilahkan kamu dari kelompok lain. Siapa yang mau menunggu? Siapa yang mau menunggu? Silakan ditentukan. Kelompok 1 siapa yang mau menunggu? Tiara. Kelompok 2? Siapa? Kelompok 3? Raisa. Kelompok 4? Reha. Kelompok 5? Ayo yang kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Baik, anak-anak yang tidak menunggu dari kelompok 1 dulu, yang tidak menunggu ambil bintang ke buku. Yang tidak menunggu, dan selain Tiara ambil bintang dulu. Kelompok 1. Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang filosofinya atau mengunjungi karya temannya modelnya seperti ini. Kelompok 1 berkunjung dulu ke kelompok 2. Berarti kelompok 2 berkunjung dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 berkunjung dulu ke kelompok 4. Kelompok 4 berkunjung ke kelompok 5. Paham ya urutannya? Yang perlu diperhatikan tadi apa saja? 1. Penulisannya. Yang kedua konjungsinya. Penulisannya maksudnya alur ceritanya ya. Yang kedua konjungsinya. Yang ketiga kerapihannya. Betul. Tidak harus berkelompok. Jadi kelompok 1 semua ke kelompok 2. Nanti boleh nggak dibuat golongan juga, boleh bisa untuk kelompok 3 boleh. Iya memang seperti itu Nak. Tapi dari kelompok 2 nanti kelompok 3, kelompok 4 diurut nanti ya. Dari kelompok 2 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bintangnya ditempel di mana? Kamu misal Beril udah habis dari kelompok 4, 5, 1 dan 2. Tidak ke kelompok sendiri ya. Tidak boleh ke kelompok sendiri. Jadi ke kelompok temannya. Nanti setelah membaca 4 kelompok baru Beril tentukan pilihan mau kasih bintang ke siapa. Nanti bintangnya ditempel di lembar apresiasi kelompok masing-masing. Bisa dimengerti? Baik. Bu Guru kasih waktu 5 menit juga ya. Silakan. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Emang boleh banyak orang dari Boleh. Kalau misalnya Arfa, menurut Arfa yang sini yang baik, menurut Ribda yang sana yang baik, boleh saja berbeda pilihan ya. Bebas. kalau sama pikiran
Sama pilihannya juga tidak apa-apa. Ini dapat aja ya. Assalamualaikum. Kembali ya. Sudah banyak. Sudah habis, silakan kembali ke tempat duduk. Buku tadi sudah lihat, masing-masing kelompok mendapat bintang kan? Kelompok 1 dapat berapa bintang totalnya? 12 bintang, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 dapat 4 bintang, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 iya yang tadi totalnya dapat berapa bintang? 6, tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian kelompok 4 tepuk tangan buat kelompok 4. Dan terakhir 3 tepuk tangan buat kelompok 5. Rizky, silakan kembali duduk. Jadi kita kasih tepuk hebat buat kelompok 1 ya. Tepuk hebatnya gini. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, gitu ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Sekarang kita akan nulis. Baik, soal pertama. Aku tahu. Ayo tidak, untuk evaluasi kuis tidak boleh kerjasama. Tidak boleh kerjasama. 5, 4, 3, 2, 1. Yang di depan jangan terlalu tinggi. Kalau kita terlalu tinggi menutupi temannya. Bu, Asa dan Beri terlalu tinggi, jangan tidak terlihat. Coba, udah belum itu? Sudah ya. Ferdinand udah belum? Jawabannya betul. Lanjut. Unsur teks narasi yang bukan. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat. Yang bukan ya nak. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Baik, peringkat pertama ayat 8 ya, ayat 8. Tepuk tangan buat Andri. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan duduk dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Terima kasih ya. Baik, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyampaikan hari ini sudah belajar apa saja? Teks narasi, apa lagi? Konjungsi, apa lagi? Iya, cara menulis teks narasi. Baik.
kesalahan kata hari ini ya.